my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Minggu pada pagi ini. Saya percaya kita semua yang ada, jemaat-jemaat yang ada, dan saudara-saudara semua dimanapun berada, kita tetap ada di dalam kasih Tuhan, kita tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan yaitu bertekun di dalam penantian. Terdapat dalam Kisah Para Rasul, kita akan kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu boleh bisa buka Alkitab di rumah masing-masing, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 14. Saya bacakan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita pada saat pagi ini, kebenaran firman Allah, kita akan melihat di dalam ayat 14. Kalau di dalam ayat 14 di sini dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dalam penantian. Kata bertekun di sini berarti sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh. Sementara penantian itu adalah menunggu. Berbicara tentang penantian, di sini kita lihat bahwa bukan perkara mudah. Namanya sebuah penantian itu pastinya tidak nyaman, pastinya membosankan. Kalau bahasa sekarang dikatakan bete, gitu. Nah, di sini murid-muridnya, kalau kita melihat di dalam ayat 14, kita melihat bahwa penantian yang dilakukan oleh murid-murid Yesus bersama dengan wanita-wanita dan saudara-saudara Yesus pastinya juga merupakan suatu penantian yang membuat mereka secara pribadi mungkin ada kejenuhan, mungkin ada rasa kapan ya apa yang dijanjikan oleh Yesus bisa tercapai atau terlaksana. Nah, di sini kita katakan bahwa penantian seperti itu yang kita tidak tahu kapan waktunya. Berbicara tentang penantian itu sangatlah membosankan secara pribadi, secara manusia, secara logika kita membosankan. Tetapi dalam pembacaan kita, kembali dalam pembacaan kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, di situ bahwa para murid Yesus juga beberapa perempuan dan saudara-saudara Yesus pun yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, perkataan Yesus, mereka semua ada dalam satu tempat melakukan sebuah penantian. Ada dalam sebuah penantian. Seperti yang kita ketahui di dalam ayat 4 sebelumnya, sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memerintahkan murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Dia perintahkan murid-muridnya bahwa meninggalkan Yerusalem. Ketaatan murid-murid ini di dalam melakukan perintah Yesus dibuktikan dengan mereka tidak kemana-mana,
tetapi mereka langsung kembali ke Yerusalem dan berkumpul di suatu tempat, dan semua yang ada di dalam tempat itu atau di loteng Yerusalem itu mereka sehati menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Saat ini penantian kita sebagai orang yang percaya berbeda dengan penantian para murid-murid Yesus, para pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Kalau murid-murid Yesus menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, kita sebagai orang percaya saat ini sudah memiliki janji Bapa itu. Kita sudah memiliki janji Bapa saat kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, memberikan kuasa, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menjadi saksi-saksinya. Saat ini yang menjadi penantian kita bukan lagi pencurahan Roh Kudus seperti yang saya ungkapkan tadi. Saat ini yang menjadi penantian kita bukanlah lagi kita harus menanti-nanti bahwa kapan Roh Kudus itu tercurah supaya kita ada kebebasan, tidak. Tetapi yang saat ini yang kita menjadi PR kita, yang akan kita nantikan, yaitu menantikan kedatangannya di dalam kehidupan kita. Menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Dalam penantian kedatangan Kristus untuk menjemput saya dan saudara, pastinya tidak mudah. Kita harus bertekun di dalam penantian kita. Bertekun di sini, kata bertekun bukan berarti kita hanya duduk manis, bukan hanya kita diam, tidak mengerjakan apapun. Sebaliknya ada usaha yang keras atau ada perjuangan sampai kita memperoleh sesuatu yang kita nantikan itu. Demikian halnya dengan menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri. Kita jangan santai atau bermasa bodoh karena kita merasa kita sudah memperoleh kasih karunia, sudah memperoleh keselamatan dengan kematian, kebangkitan Yesus. Kita sudah ada keselamatan itu. Benar. Saat Yesus telah mati dan bangkit di antara orang mati dan dia naik ke surga, kita memiliki karunia itu. Tetapi bukan berarti membuat kita tidak mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan kita senantiasa bertekun di dalam penantian kita untuk mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu bersama-sama dengan Bapa. Sehingga saat dia menjemput kita, baik menjemput secara pribadi dalam kehidupan kita, kita sudah kedapatan layak bersama dengan dia. Untuk itu dalam sebuah penantian akan kedatangan Tuhan, hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan adalah terus berjaga-jaga. Seperti murid-murid Yesus yang ada di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa, mereka terus berjaga-jaga, baik lewat doa mereka, lewat persekutuan mereka, lewat kesehatian mereka. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita harus terus berjaga-jaga dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Kata terus berjaga-jaga di sini mengandung arti bahwa kita tidak boleh tidur, atau siap sedia, siaga, atau waspada. Jadi orang yang berjaga-jaga, yang terus berjaga-jaga, dia tidak akan tidur, dan dia siap sedia, waspada. Itu yang namanya berjaga-jaga. Mengapa berjaga-jaga itu penting? Kenapa berjaga-jaga itu sangat penting? Supaya kita tidak tertinggal, supaya saat Tuhan menjemput kita, kita boleh bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah disediakan. Supaya kita jangan tertinggal di tempat di mana yang sudah sebenarnya seharusnya kita ada bersama dengan Bapa, tetapi karena kita tidak berjaga-jaga, maka kita tidak layak menempati tempat itu.
Hal ini pun yang diungkapkan kepada Yesus kepada murid-muridnya di dalam Markus. Mungkin Bapak Ibu kita sama-sama bisa baca ayat ini di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13, di situ dikatakan ayat 33 sampai ayat 37, saya akan bacakan ya. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ini dalam pembacaan ini Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berhati-hati dan berjaga-jaga, bagaikan seorang hamba yang ditinggalkan oleh tuannya bepergian. Mereka masing-masing diberikan tanggung jawab yang tujuannya agar mereka kerjakan tanggung jawab itu. Kata hati-hati dalam perkataan Yesus di dalam ayat 33 ini, kata hati-hatilah dan berjaga-jaga, ini menunjuk bahwa murid-murid Yesus harusnya terus waspada, jangan terlena dengan keadaan yang ada. Sebab tuan rumah datang, di dalam ayat ini tuan rumah datang tidak diketahui waktunya. Bisa menjelang malam, bisa tengah malam, atau bisa larut malam. Hamba-hamba itu pun harus tetap berjaga-jaga agar tidak didapati tuan rumahnya sedang tidur. Kalau saudara bisa bayangkan, misalnya seorang penjaga rumah, bapak ibu mempunyai security di rumah, mempunyai satpam di komplek, nggak usah di rumah deh, komplek aja. Saat kita pergi keluar dari komplek perumahan, satpamnya lagi berjaga-jaga dengan siaga. Betapa bangganya dan senangnya kita sebagai orang yang tinggal di dalam komplek, berarti lingkungan kita akan aman. Tetapi apa yang terjadi saat kita pulang, kita melihat satpam kita sudah tidur terlelap, bahkan kita lewat pun di depan pintu dia sudah nggak sadar. Pasti yang kita alami akan mengalami apa? Satu, kekecewaan. Kenapa satpam ini kok dia tidur? Harusnya dia jaga-jaga. Kalau ada pencuri masuk, kalau ada orang jahat masuk, dia pasti nggak sadar. Karena saya aja yang penghuni komplek masuk, dia juga nggak sadar. Nah, inilah pengertian dari berjaga-jaga. Lewat perumpamaan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa dalam berjaga-jaga, sikap kita seharusnya apa? Dalam ayat ini, jangan tidur. Ini yang pertama. Sikap kita sebagai orang percaya di dalam menantikan Yesus, di dalam kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita jangan tidur. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam hidup kita. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam ke depan. Nggak ada yang tahu. Di sini kita diajar saat murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus sebelum dia naik ke surga, di dalam Kisah Rasul itu, bila manakah waktunya tiba. Di sini pun kita diajar, kita nggak usah sibuk cari tahu kapan Tuhan itu datang. Kita nggak usah kepo cari tahu bagaimana, kapan, tanggal berapa waktunya Yesus itu datang, Tuhan itu datang. Tetapi di sini kita harus bersiap-siap, karena kedatangan Kristus itu adalah rahasia Bapa sendiri.
Di dalam ayat 32 di dalam Kisah Rasul tadi katakan apa? Tentang hari dan saat itu tiba. Kalau kita melihat ya di dalam pembacaan kita di dalam Markus tadi ya, di dalam Markus pasal 13 ayat 32 dikatakan apa? Tentang hari atau saat itu pun tiba, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita secara pribadi, itu hanyalah Bapa yang tahu. Untuk itu kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga dengan jangan tidur. Nggak usah kita memusingkan kapan Tuhan datang ya, kapan ini. Banyak kita mendengarkan nubuatan, banyak kita dengarkan hal-hal yang sampai membuat orang menjadi ketakutan yang luar biasa sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Kalau tahun-tahun lalu kita lihat pengajaran seperti itu, dan akhirnya juga Tuhan tidak datang-datang karena memang tidak ada manusia yang tahu. Dikatakan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Arti katanya itu adalah rahasia Bapa. Tugas kita hanya berjaga-jaga, tugas kita hanya mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Dan di sini katakan bahwa kapanpun Tuhan datang dalam kehidupan kita, saat kita berjaga-jaga, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tidak siap. Dikatakan di sini, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sadar, karena orang yang tidur itu tidak sadar pastinya. Orang yang tidur sementara tidur biasanya dia nggak sadar kalau ada orang lewat, gitu kan? Nggak sadar kalau ada hujan lagi datang, hujan lagi turun. Orang yang tidur itu nggak sadar. Ini berbicara tentang tidur berarti orang yang tidur rohani. Perlu kita berjaga-jaga supaya kita tidak tidur rohani. Karena kalau kita tidur rohani, kita nggak sadar lagi bagaimana kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Dikatakan, jangan kita tidur seperti orang-orang lain yang tidak mengerti kebenaran atau yang sudah mengerti kebenaran, tetapi mereka membiarkan diri mereka tidur. Di sini kata tidur, membiarkan diri mereka tidur rohani. Tetapi kita disuruh apa? Berjaga-jaga dan sadar. Karena saat kita sadar, saat kita tidak tidur, maka di situ kita akan terus berjuang untuk memperbaiki hidup kita, berjuang untuk mengalami perubahan karakter demi hari, sehingga saat Tuhan datang, kita telah siap untuk bersama-sama. Ini yang pertama, sikap berjaga-jaga yang pertama. Dan sikap berjaga-jaga yang kedua, yang terakhir, yaitu sebenarnya masih banyak ya, cuma saya ambil hanya dua sikap. Yang kedua adalah tetap waspada. Selain sikap berjaga-jaga, yaitu kita tidak tidur, jangan tidur atau jangan tidur rohani. Yang kedua, untuk menantikan kedatangan Kristus di dalam pribadi kita, maka yang kedua kita jangan, yang pertama jangan tidur, dan yang kedua kita tetap waspada. Tetap waspada di sini sangat penting dalam berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan kenikmatan dunia, dengan keadaan dunia, dengan apa yang ada di sekitar kita. Ini sikap waspada. Melainkan kita harus jeli di dalam menyikapi keadaan yang ada. Orang yang tetap memiliki kewaspadaan di dalam dirinya, dia akan jeli melihat keadaan yang ada di sekitarnya, sehingga membuat dia tidak lagi berfokus pada keadaan yang ada, tetapi pandangannya, kehidupannya hanya dia arahkan kepada siapa? Kepada penantiannya, yaitu kepada Tuhan. Saat orang tetap berwaspada, tetap berjaga-jaga di dalam dirinya untuk menantikan kedatangan Tuhan, maka dia akan arahkan pandangan hanya kepada Tuhan.
Sekeliling apapun yang ada, kejadian apapun yang terjadi dalam hidupnya, di hari-hari hidupnya, itu bukan lagi merupakan suatu fokus yang merusak pikirannya, yang membuat pikirannya hanya tertuju kepada hal-hal itu. Tetapi yang dia alihkan kehidupannya, pikirannya, hatinya, perasaannya dia hanya arahkan kepada Tuhan. Sehingga setiap kejadian apapun yang dia alami, atau yang sementara terjadi, atau keindahan-keindahan dunia, bukan merupakan sesuatu hal yang mengikat di dalam dirinya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan dalam ayat ini, iblis berjalan berkeliling-keliling. Inilah, mencari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dikatakan dalam ayat ini bahwa iblis itu berkeliling. Dia berusaha melihat, mencari celah di dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi umat-umat yang tidak memiliki keteguhan iman percaya kita kepada Tuhan. Pentingnya untuk kita terus waspada dalam berjaga-jaga, yaitu adalah apa? Kita terus mengalihkan pikiran dan hati kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kesempatan iblis untuk merusak pikiran kita tidak lagi, atau tidak ada kesempatan. Karena iblis itu punya tujuan untuk meruntuhkan iman percaya kita sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang putus asa di dalam menantikan Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-9 di dalam 1 Petrus pasal 5, kalau tadi kita baca di dalam ayat 8, ayat 9 katakan apa? Lawanlah dia, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Jadi apapun siasat atau rencana iblis untuk membuat kita tidak berdaya, untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita beralih pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan, kuncinya ada pada saya dan saudara, bukan pada iblisnya loh ya. Ingat, kadang-kadang orang menyalahkan setan, menyalahkan iblis, tetapi kuncinya ada pada saya dan saudara. Kita memilih untuk hidup kita dipengaruhi oleh kuasa iblis, atau kita memilih untuk melakukan kebenaran. Karena dengan iman yang teguh itulah kita mampu menghadapi segala perkara. Iblis akan masuk untuk mempengaruhi kita, tetapi kita yang memilih. Sama seperti nenek moyang kita, Hawa, Adam dan Hawa. Bukan yang memberikan keputusan itu ular, tetapi yang memberi keputusan sendiri, yang memilih sendiri adalah Adam dan Hawa. Kehidupan kita pun seperti itu. Di dunia ini banyak hal yang akan ditawarkan dalam kehidupan kita. Kenikmatan dunia, hal-hal yang berbau membuat kita jatuh. Mungkin kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang bisa merusak pikiran kita, bisa merusak hati kita, membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki karakter Allah di dalam diri kita. Banyak hal diperhadapkan dalam kehidupan kita, tetapi kita yang memilih. Apakah kita mau memberi makan daging atau memberi makan Roh Allah di dalam diri kita? Ini kita yang memilih. Karena hanya hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kenapa kekristenan kita harus perlu memiliki iman yang teguh? Karena hidup di dalam kebenaran firman Allah, mempercayai firman Allah dan melakukan kebenaran itu, maka membuat kita sebagai orang percaya peka dan mampu menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 1 katakan apa? Ibrani pasal yang keempat ya Bapak Ibu, ayat 1 katakan apa? Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada
seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dengan tetap waspada, Bapak Ibu dalam ayat ini katakan, dengan tetap waspada membuat kita terus memiliki rasa takut yang kudus. Membuat kita memiliki rasa takut yang kudus, sehingga kita bersungguh-sungguh terus untuk memeriksa hidup kita agar layak masuk dalam tempat yang sudah disediakan Bapa. Bukan berarti kita sudah memperoleh kesempatan untuk menerima keselamatan itu, dikatakan tadi sini kita menjadi orang yang ketinggalan. Tetapi kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan cara kita terus berjaga-jaga dan kita waspada. Sikap kita harus waspada sehingga kita ada rasa ketakutan di dalam diri kita, ketakutan yang kudus, dan bersungguh-sungguh untuk terus periksa hidup ini, koreksi hidup ini, apakah kita sudah layak dan berkenan. Karena setiap hari banyak hal yang kita lakukan yang kadang-kadang membuat, dan bukan lagi kadang-kadang, maaf, yang sering membuat hati Tuhan terluka. Tetapi kita mau terus bertobat setiap hari, bertobat setiap hari. Kalau kita melihat keadaan atau kondisi saat ini, setiap orang begitu berhati-hati, Bapak Ibu ya, begitu berhati-hati, terus waspada agar tidak tertular dengan yang namanya virus corona. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara, berusaha keras. Bukan orang lain saja, saya pun seperti itu, berusaha keras untuk menjaga supaya saya tidak tertular dan saya tidak menularkan. Dengan cara apa? Mungkin yang tadinya mandinya kita agak satu hari bisa 1 kali, mungkin ya, jujur atau tidak, ini mulai mandinya teratur, bahkan sering begitu keluar dari rumah mandi. Kita sering jaga kebersihan kita, sering cuci tangan, kita olahraga, makan bergizi, nggak mau makan sembarang-sembarang lagi karena takut tubuh kita tidak sehat dan tidak fit. Itu kita lakukan, kita berjuang dengan keras agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Itu masalah virus di bumi, itu masalah kehidupan di bumi yang kita akan tinggalkan. Tetapi seharusnya yang menjadi keseriusan kita, kewaspadaan kita yang lebih adalah mengenai kehidupan kekekalan kita. Seharusnya itulah yang menjadi prioritas utama. Tidak salah kita menjaga kesehatan kita saat sekarang ini atau sementara kita tinggal di bumi, karena memang kita harus bertanggung jawab buat kehidupan kita selama kita juga ada di bumi. Kita juga tidak boleh sembarangan. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak menggunakan tubuhnya dengan sembarangan. Tetapi perjuangan yang lebih keras lagi, yang hal-hal yang di bumi kita sudah perjuangkan dengan keras, apalagi masalah kehidupan kita di kekekalan, menantikan kedatangan Tuhan, seharusnya kita perjuangkan lebih keras lagi, lebih waspada lagi, lebih berjaga-jaga lagi, sehingga kita nanti dikatakan berkenan untuk bersama-sama dengan Bapa. Demikianlah Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini mengajar baik saya sebagai pemberita kebenaran, karena saya tidak mau saat saya memberitakan firman Allah saya akan ditolak nantinya. Saya rindu saya yang memberitakan, dan kita semua jemaat-jemaat yang mendengarkan, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita terus di dalam penantian kita untuk kita mau bersama-sama dengan Bapa di kekekalan, untuk menantikan kedatangannya. Kita harus terus bertekun. Bertekun di sini bukan berarti kita diam, tetapi sebaliknya kita harus berjuang dan berjaga-jaga. Karena kekristenan yang terus berjaga-jaga tidak akan pernah membiarkan dirinya mengalami tidur rohani, tetapi sebaliknya waspada dalam menjaga kehidupan ini untuk kita tetap kudus
dan berkenan kepada Bapa. Saya percaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kita saat ini tidak bertemu satu dengan yang lain, saya percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, kita bersama keluarga kita, katakan setiap hari, aku ingin berjuang untuk bertemu Bapa, berjuang saat Tuhan memanggil aku boleh mengambil tempat yang terbaik bersama dengan Bapa. Itu menjadi kerinduan kita. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi ini juga, sebelum kita tutup, saya juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Krisda dengan Saudara Nelson. Ya, biarlah dengan usia yang bertambah, semakin setia dengan Tuhan, semakin berjuang dengan Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan dengan usiamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini sukacita damai sejahtera dari Tuhan senantiasa mengalir dan melimpah bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.